kembali pengajian kita ini ya. Bukan berarti kita toleransi, jangan salah paham. Kita toleransi. Namun toleransi ada batasannya dan ini sudah difatwakan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia sejak dulu mengucapkan selamat Natal hukumnya haram dan kita sedang mendukung fatwa tersebut karena toleransi ada batasannya. Jangan sampai kebablasan ikut-ikutan, di antaranya ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal dan yang lainnya karena konsekuensinya adalah kekufuran. Ya. Konsekuensinya adalah kekufuran. Baik, sebelum saya pindah kepada poin berikutnya, ada syubhat yang disampaikan oleh mereka dan syubhat ini selalu diulang-ulang. Di antaranya disampaikan oleh Bapak Quraisy Shihab. Di antaranya juga oleh sebagian kiai. Mereka tidak memandang mengucapkan selamat Natal hukumnya haram. Kata mereka tidak. Bahkan disyariatkan menurut mereka. Disyariatkan kita untuk mengucapkan selamat Natal. Dan fatwa-fatwa ini juga muncul di Mesir. Ya seperti Dr. Ali Jum'ah ya dulu rektor Al-Azhar dulu juga membolehkan, juga sebagian orang-orang. Ya, padahal ini menyelisih ijma'. Kita katakan fatwa-fatwa Anda ini, dalil-dalil Anda ini seluruhnya menyelisih ijma' ulama. Para ulama telah ijma' 4 mazhab bahwasanya mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, kita sudah nukil tadi. Mazhab Hanafi, mazhab Hambali semuanya mengharamkan mengucapkan selamat Natal karena konsekuensi kufur yang ada. Bagaimana kita bergembira pada hari dicaci makinya Allah Subhanahu wa taala. Tapi para hadirin, karena Anda menyelisih ijma' maka tidak kita terima. Karena kalau setiap ijma' bisa diselisihi, akhirnya banyak perkara yang jadinya halal sekarang. Akhirnya dibilang ini masalah khilafiyah. Sekarang ada orang mengatakan jilbab tidak wajib. Padahal ulama ijma' jilbab hukumnya apa? Wajib. Sehingga sekarang orang mudah meninggalkan jilbab dengan alasan, oh ini masalah khilafiyah. Ini bukan khilafiyah. Ini orang-orang sekarang aja ngomong demikian. Nanti kalau setiap ada pendapat baru dikatakan khilafiyah, akhirnya apa? Ada orang-orang liberal mengatakan semua agama masuk surga. Di akhirat bukan cuma ada surga Islam, ada surga Yahudi, ada surga Nasrani, ada surga Buddha, boleh kunjung-kunjungan. Repot. Ini khilafiyah. Gimana khilafiyah? Ini bukan khilafiyah. Ini pendapat lain yang muncul belakangan. Nanti lama-lama orang bilang ada khilafiyah, orang ateis bilang Tuhan tidak ada, orang Islam bilang Tuhan ada. Ada khilafiyah antara orang ateis sama orang Islam. Repot. Kalau kita buka pintu khilafiyah akan ada terus. Kesesatan tidak akan selesai. Kesesatan tidak akan selesai. Selama iblis masih hidup, kesesatan akan terus berkembang. Iblis sudah mati belum? Belum kan? Berarti masih berjalan kesesatan tersebut. Tapi para hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, maksud saya, pendapat-pendapat yang mereka utarakan, dalil-dalil yang mereka utarakan tidak nyambung semua dan menyelisih ijma'. Bantahan kita pertama kali, Anda menyelisih ijma', sudah selesai. Kedua, kita bantah secara tafsir. Apa dalilnya Bapak Quraisy Shihab? Dia berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam di mana Nabi Isa berkata, "Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya." Keselamatan bagiku tatkala aku dilahirkan, tatkala aku meninggal, tatkala aku dibangkitkan. Saya ulangi maknanya, keselamatan bagiku. Coba antum bawa Al-Qur'an atau tidak? Surat Maryam ayat 33. Surat Maryam ayat 33, surat 19 ayat 33. Kata Allah Subhanahu wa taala menukil perkataan Isa bin Maryam, "Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya." Keselamatan bagiku tatkala aku dilahirkan, tatkala aku meninggal dan tatkala aku dibangkitkan. Kata mereka, lihat, Allah memberi ucapan selamat atau Nabi Isa mengucapkan selamat atas kelahirannya. Ini dalil bahwasanya mengucapkan selamat Natal disyariatkan, bukan cuma dilarang. Bahkan dia apa? Disyariatkan. Bagaimana bantahannya? Kita bilang ini bantahannya sangat mudah. Pertama, para ulama ahli tafsir tidak ada yang berpemahaman seperti kamu. Buka tafsir manapun enggak ada seperti itu. Dan saya sudah membaca tulisannya Abdul Muhsin Al-Ghazali dalam bukunya tentang pluralisme. Dia berdalil dan dia menukil perkataan Al-Qurtubi. Saya cek ternyata bohong. Dan saya ulangi, saya tidak pernah ragu-ragu mengatakan mereka dai pluralisme mereka pembohong. Kenapa? Mereka sering mengecek, mereka sering menukil perkataan para ulama Ar-Razi, Al-Qurtubi, ya, dan para ahli tafsir. Ternyata saya cek ngawur semuanya, bohong semuanya. Karena saya berani mengucapkan ini karena itu disertasi saya. Saya sudah cek kebohongan-kebohongan mereka. Maka mereka itu adalah orang-orang yang mengaku ilmiah, ternyata tidak ilmiah. Mereka mengaku menyuarakan kejujuran, ternyata mereka tidak jujur. Mereka tidak jujur. Tapi para hadirin, mereka mengaku-ngaku harus objektif, ternyata mereka subjektif. Mereka itu omong kosong aja. Intinya, pertama tafsiran keselamatan atas kelahiranku ditafsirkan dengan ya, selamat hari Natal. Tidak ada satu ulama tafsir pun yang berpendapat demikian. Yang kedua, ini terjadi karena kerancuan, pencampur adukan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab.
Bahasa Arab, assalamu alayya, artinya bukan selamat Natal atau tapi doa supaya saya selamat. Sama seperti saya ketemu antum, saya mengatakan assalamualaikum. Apa artinya? Semoga engkau apa? Selamat. Itu maksudnya demikian. Beda dengan selamat bahasa Indonesia. Selamat Indonesia itu apa? Ucapkan selamat. Paham? Orang naik pangkat, oh selamat. Bukan assalamualaikum naik pangkat, kan enggak nyambung. Assalamualaikum itu kalimat tahiyah. Beda kalau salamat dalam bahasa Indonesia itu kalimat tahniah, beda. Ini mencampur adukan antara bahasa, saya heran mereka ini katanya jago bahasa Arab. Tapi mereka mencampur adukan antara bahasa Arab dengan bahasa apa? Indonesia. Salamat dalam bahasa Indonesia artinya ucapan selamat. Dalam bahasa Arab artinya doa. Makanya kalau di Arab sana, kalau antum tinggal di Arab, mudah-mudahan antum bisa ke Arab untuk umroh ya, atau haji. Ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kalau ada orang sakit, misalnya anak saya sakit, pasti ada yang datang ketemu. Oh Firanda, selamat, selamat. Bukan selamat anakmu sakit, tapi semoga anakmu selamat. Maksudnya demikian. Jadi selamat itu artinya apa? Semoga selamat. Bukan ucapan selamat sakit. Loh, gimana? Saya ulangi, di Arab sana kalau ada orang sakit, ada orang misalnya antum jalan kakinya patah ketemu teman, pasti dia mengatakan, Firanda selamat, selamat. Bukan selamat patah kakimu. Tapi maksudnya apa? Semoga engkau apa? Sembuh. Semoga selamat. Nah ini mereka mencampur adukan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Assalamualaikum doa diartikan ucapan selamat dalam bahasa Indonesia. Ini orang yang tidak paham. Oh iya benar ya. Allah mengucapkan selamat lahirnya Nabi Isa. Padahal ini lain. Maksudnya assalamualaikum yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya artinya keselamatan bagiku. Tatkala aku lahir, tatkala Isa lahir tidak menangis, tidak diganggu oleh setan. Tidak seperti anak-anak lain kalau lahir dicuil oleh setan sehingga menangis. Yauma amutu, keselamatan bagiku tatkala aku meninggal dunia. Kenapa? Aku tidak disalib sebagaimana persangkaan orang-orang Yahudi dan persangkaan orang Nasrani. Allah mengatakan, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa. Mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa. Akan tapi ada orang diserupakan dengan Nabi Isa. Barrafa'ullahu ilaihi. Allah angkat Nabi Isa. Berarti Nabi Isa selamat tatkala meninggal. Selamat tidak disakiti oleh orang kafir. Wa yauma ub'atsu hayya, dan keselamatan atasku tatkala aku dibangkitkan. Bukan selamat bangkit dari kubur, bukan. Tetapi maksudnya tatkala aku dibangkitkan dalam kondisi dimuliakan. Bukan seperti orang-orang musyrik yang dibangkitkan, dihinakan, berjalan di atas kepalanya, dalam kondisi tidak bisa melihat, tidak bisa berbicara. Tetapi aku dibangkitkan dengan penuh kemuliaan. Ini maksudnya demikian ayat tersebut. Antum buka buku tafsir apapun begitu makna. Ada pendapat yang tapi tidak keluar dari pendapat ini. Kemudian kalau kita artikan sebagaimana maksud mereka, assalamu alayya artinya selamat hari lahir. Kalau gitu, berarti kita juga mengucapkan selamat hari matinya Nabi Isa. Karena ayatnya gabung, assalamu alayya yauma wulitu wa yauma amutu, keselamatan bagiku tatkala aku lahir, tatkala aku mati, tatkala aku dibangkitkan. Berarti disyariatkan juga selamat mati. Apakah ada orang yang gembira dengan matinya seorang nabi? Jadi para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelaziman dari perkataan mereka pendalilan dengan ayat ini, assalam diartikan dengan selamat. Berarti kita ada hari keselamatan akan lahirnya Nabi Isa. Baik. Yang kedua bagaimana? Keselamatan ucapkan selamat atas matinya Nabi Isa. Ini kekufuran. Siapa yang gembira dengan matinya seorang nabi? Ya. Apa antum gembira kalau Nabi Muhammad SAW meninggal? Sementara para sahabat menangis. Gembira dengan matinya seorang nabi, ini kekufuran. Terus bagaimana mengucapkan selamat atas hari kebangkitan? Nabi Isa dibangkit, Nabi Isa selamat bangkit. Enggak. Oleh karenanya maksudnya assalam di situ adalah bukan ucapan tahniah tapi tahiyyah, yaitu ucapan doa. Maka kita katakan mereka tidak punya dalil sama sekali. Dan kalau antum perhatikan ayat, coba antum perhatikan, saya bacakan surat Maryam. Allah sebutkan berbicara tentang lahirnya Nabi Isa, ya. Bagaimana ibunya Maryam hamil, kemudian kesakitan, kemudian lahirlah Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa berkata, "Qala inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya." Bayangkan ini ayat dijadikan tentang bolehnya ucapan selamat Natal, padahal ayat tersebut dari awal sampai akhir menjelaskan Nabi Isa seorang manusia dan nabi, bukan Tuhan. Qala inni Abdullah. Isa berkata, aku adalah hamba Allah. Atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Allah berikan kepada aku kitab dan Allah jadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah mewasiatkan aku untuk salat dan bayar zakat. Bayangkan, apakah Tuhan suruh bayar zakat? Ada Tuhan suruh bayar zakat? Ada Tuhan suruh salat? Makanya coba antum buka Injil, antum dapat di dalam Injil Nabi Isa itu berdoa, Nabi Isa salat. Nah, Tuhan kalau dia Tuhan, dia doa sama siapa? Tuhan minta sama siapa? Tuhan sujud sama siapa? Ini dalam Injil ada.
Di sini dalam ayat ini Allah sebutkan, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah mewasiatkan aku untuk salat dan bayar zakat sementara aku masih hidup. Wa barram bi walidati, dan Allah menyuruhku untuk berbakti kepada ibundaku. Tuhan punya ibu. Kemudian dia mengatakan wassalamu alayya, keselamatan bagiku tatkala aku lahir, tatkala aku meninggal, dan tatkala aku dibangkitkan. Oleh karenanya aneh, ayat yang harusnya merupakan bantahan telak kepada orang-orang Nasara dijadikan dalil untuk mendukung acara Natalan mereka. Saya heran mereka ini. Kok bisa dalilnya seperti ini? Padahal sebagian mereka katanya ahli tafsir. Tafsir mana yang mereka pakai? Ya, saya sudah cek buku tafsir, nggak ada seperti itu. Mencampur adukan antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, nggak ada. Jadi ini bukan masalah ringan ya ikhwan. Bukan masalah bid'ah sunnah lagi, bukan masalah kufur dan syirik. Anda bangga mengucapkan selamat hari di mana dicaci maki Allah Subhanahu wa taala. Hari lahirnya Tuhan, bahaya. Kalau kita ikuti konsekuensinya bahaya. Namun saya katakan kebanyakan orang tidak mengerti. Yang tidak memahami bahwasanya konsekuensinya adalah kekufuran.